Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dulur, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Sabtu malam Ahad, kajian rutin kita. Tapi karena ini kalau nggak salah itu bersamaan dengan final Piala EFF leg kedua. Jadi nggak tahu ini ada nggak yang mau ikut ngaji. Tapi mudah-mudahan tetap ada lah, saya khusnudzon tetap ada. Karena topiknya topik sedang bersamaan dengan bola, jadi saya maka ngambilnya juga topik tentang sepak bola. Sepak bola itu kalau orang Eropa nyebutnya football, tapi kalau orang Amerika itu nyebutnya soccer ya. Kalau kita orang kecil dulu kita nyebutnya bal-balan. Ya bal-balan. Nah, saya memang penggemar bola. Saya suka bola sejak kecil. Cuma ya sekarang ya sekedar bal-balan aja, sepak bola aja gitu, sebagai tontonan gitu aja. Nggak sampai ke hati, apalagi sampai mecah-mecah TV, sampai apalagi naudzubillah min dzalik sampai judi ya. Tapi karena ini bola, kita mungkin juga akan bicara tentang itu, tentang bola, tapi bukan dari sisi teknisnya ya. Meskipun saya tahu Real Madrid, ada Barcelona, ada Juventus, AC Milan, ada Manchester United, ada Manchester City, ada Liverpool, ada Arsenal, Chelsea, atau sekarang sebenarnya Bayern Munchen juga luar biasa loh, jarang kalah gitu. Atau misalnya tahun 2022 ini kan ada Piala Dunia juga di Qatar dan sebagainya ya. Tapi yang ingin saya bahas bukan itunya. Saya ingin bahas bola. Ya, sekarang gini. Orang dipersatukan. Saya lihat sendiri itu banyak di lini masa itu betapa emosi diaduk-aduk oleh sebuah pertandingan yang bernama sepak bola. Orang bisa nangis, bisa ketawa, bisa jingkrak-jingkrak, bisa melongo, bisa marah, bisa bahkan kadang stres. Iya, bahkan kadang stres. Misalnya stres itu kayak gimana? Klubnya kalah atau negara jagoannya kalah atau skornya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Saya yakin dulur-dulur pada saat kemarin leg pertama itu harapannya membumbung karena setelah mengalahkan Singapura dengan skor 4-2 itu harapannya membumbung, puja-puji dan lain sebagainya. Begitu leg pertama final dengan Thailand jedeng langsung 4-0 gitu kan. Mungkin banyak yang esok paginya itu malas berangkat kerja ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang ya. Jadi gini dulu. Apapun skornya, ada satu fenomena yang saya ingin berbagi itu. Saya observasi, saya lihat itu begini. Pada saat permainan bola, sejak dulu ketika masih bernama Piala Tiger, itu hampir semua perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pilihan politik, perbedaan apapun itu enggak ada, tiba-tiba lenyap. Apa ini? Perbedaan sekat-sekat itu tiba-tiba lenyap. Bersatu karena bola. Bersatu karena bola. Loh, ini luar biasa ini. Bagaimana bola bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Hampir 270 juta itu, hampir semuanya. Ya mungkin nggak semuanya ya, karena yang tua-tua atau yang nggak suka bola mungkin juga nggak nonton. Tapi mayoritas lah bangsa Indonesia ini penyuka, penggemar, fans cabang olahraga yang bernama sepak bola. Lah saat itu bersatu tuh. Nah, dari fenomena ini saya jadi berpikir begini. Kalau seandainya ada instrumen yang bernama sepak bola tapi dalam bentuk lain yang bisa menyatukan porak-porandanya persatuan kita ini kan jujur aja ya. Kan banyak ini kita dipecah belah oleh apa aja nih? Agama, kemudian suku, politik, ras, isu-isu primordialisme, isu-isu
sektarianisme, isu-isu macam-macam itu. Nah, kita selama ini dipecah-pecah oleh, terutama ya sekarang akhir-akhir ini kan hampir selama 7-8 tahun ini kan perbedaan politik itu begitu mengemuka sampai aduh capek kita. Ada nggak kira-kira yang bisa mempersatukan? Tidak hanya bola gitu. Karena kalau bola kan cuma sekian tahun sekali, 4 tahun sekali. Ada nggak instrumen yang bisa menyatukan kita yang lebih sering? Di mana itu bisa membuat kita menghilangkan sekat-sekat itu. Karena ini harus menjadi hal yang fundamental dulu. Kalau nggak seperti itu ya kita akan tetap begini terus. Kira-kira apa kira-kira? Nah tadi saya diskusi sama anak-anak saya yang juga kebetulan penyuka bola. Ini dan itu sudah pernah kita bahas juga. Ternyata kita ini harus punya common enemy. Musuh bersama. Kalau bola bisa mempersatukan bangsa Indonesia, maka ada yang namanya setan yang harusnya bisa mempersatukan. Nah, ini menjadi paradoksal ya, sesuatu yang sifatnya kontradiktif. Enggak apa-apa. Setan, maaf, di dalam agama Islam itu disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah peringatkan kalian, sudah kuwanti-wanti kata Allah kepada kalian, wahai anak cucu Adam. Namanya anak cucu Adam berarti nggak peduli kamu agama apa, suku apa, bangsa apa, ras apa, sama anak cucu Adam. Selama you are human, gitu kan, kamu adalah manusia, creation yang bernama manusia, maka kamu disebut. Kamu sudah tak wanti-wanti wahai manusia, agar kamu jangan mengikuti setan. Karena innahu sungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin adalah musuh yang nyata. Kegagalan kita menganggap setan nyata sehingga membuat kita menganggap setan nggak nyata. Ini yang memicu kita kemudian salah menaruh bidikan tembakan musuh ini kepada sesama manusia. Padahal harusnya yang namanya innahu sungguhnya setanlah aduwwum mubin. Nah, seandainya kita mampu menjadikan setan ini sebagai pemersatu. Setan kan pengennya kita berpecah belah nih. Tapi justru setanlah yang harusnya kita jadikan pemersatu. Ya gimana maksudnya? Ayo kita bersama-sama menganggap bahwa setanlah musuh kita. Gimana caranya? Yaitu rasakan. Setan itu yuwaswisu fi sudur linnas. Setan itulah yang menggoda manusia di dalam dada manusia, yang bikin was-was ini, baik rupa jin maupun manusia. Ini gitu loh dulur. Ya apa caranya? Gimana ini? Biar benar-benar kita ini merasa. Kenapa kalimat yang dipakai Allah di situ mubin, aduwwum mubin, musuh yang nyata? Ya karena manusia selama ini nggak nganggap setan itu nyata, sehingga perlu dipertegas melalui kalimat mubin. Itu musuhmu nyata, the real enemy. The real enemy. Dan itu harus menjadi common enemy. Musuh yang nyata, musuh bersama. Insya Allah dulur, kalau nanti kita itu menganggap, dan itu uniknya, setan itu ada dalam hati kita masing-masing. Enggak sekali-kali diangkat seluar hutan belantara sini. Yang membisik, mengajak marah, dendam, iri, dengki, hasut, amarah, ngajak korupsi, ngajak ini betul. Ini. Nah kalau kita bisa menyatukan diri seperti ini, insya Allah bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa manusia. Kalau tadi bola bisa mempersatukan bangsa Indonesia, maka harusnya keberadaan musuh setan bisa mempersatukan bangsa manusia. Jadi malah itu borderless, tidak tergantung oleh state borderless atau batas-batas negara. Itu yang pertama yang saya dapat itu. Gimana caranya? Bahwa musuh kita itu yang gaib. Dan ada di hati kita masing-masing. Yang kedua, saya dapat pelajaran dari itu. Jadi, kalau dalam sepak bola ya misalnya, kalau mau menang itu harus satu tim. Harus satu tim, harus kompak. Tadi benar. Yang dimaksud gimana Mas? Ada posisi, suaranya agak keras. Ada posisinya masing-masing striker. Ya. Gelandang penyerang. Ya. Jadi yang namanya satu tim itu pertama tahu tupoksinya. Ada striker. Striker yang
Dulu itu saya suka Gabriel Batistuta. Oh, itu keren tuh. Striker itu termasuk zaman-zaman itu kan tendangan geledeknya itu ada striker. Maka Batistuta nggak mungkin jadi penjaga gawang gitu loh. Dan ketika Batistuta ngegolkan, penjaga gawang ya nggak kok kemudian iri. Enggak dong. Kenapa nggak aku yang ngegolkan? Ya jangan gitu. Tahu. Demikian pula ketika misalnya dulu ada Francesco Toldo, kalau sekarang yang terkenal Manuel Neuer kan gitu, atau Iker Casillas, atau Keylor Navas, atau siapa? De Gea dan sebagainya. Dia bisa menyelamatkan. Kemudian dia disanjung-sanjung. Ya nggak mungkin iri. Wong itu justru untuk kepentingan tim. Begitu loh. Ada gelandang hebat seperti Roy Keane, Zinedine Zidane, ada kemudian Xavi Hernandez, Iniesta, ya kan? Luar biasa. Ya, ini mereka dianggap sebagai gelandang-gelandang terbaik dunia. Kemudian yang ini iri, tidak mungkin. Ada tupoksi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Itu baru bisa menang. Baik tiki-takanya Barcelona maupun total footballnya Belanda maupun filosofi parkir busnya Mourinho, apapun itu kalau sudah jadi satu tim menang hebat. Dan itu hanya bisa begitu. Manusia kalau mau menang lawan setan harus satu tim. Jangan pecah belah kayak gini. Lah ini gimana? Beda suku, beda bangsa, beda agama, beda ini aja udah berantem. Nggak bisa. Harusnya kita ini ada suku A, suku B. Ini jelas tupoksinya itu dikasih Allah masing-masing. Demikian pula profesi. Ada yang jadi ulama atau tokoh agama, ada yang pejabat, ada. Ini harusnya saling mendukung. Menjadi satu kesatuan, memakmurkan bumi ini melawan setan. Menang. Nah ini kan kita kalah kenapa? Karena setan satu tim. Setan itu tidak ada pecah belah. Kita yang pecah belah. Lah antara dua pasukan manusia sama pasukan setan. Yang satunya bersatu padu, yang satunya apa? Perang sendiri. Ya repot. Jujur. Dalam leg pertama kemarin, ya. Lebih terorganisir mana Thailand sama Indonesia? Jujur nih. Thailand. Oh, lebih Thailand. Kelihatan banget tuh. Tiki-tikanya apalagi ada si Messi-nya Thailand yang kecil. Mereka saling. Saya melihat kalau bola itu biasanya yang menang itu yang satu sentuhan gitu aja. Tek, nggak terlalu sering menggiring bola, ingin show off atau one man show, enggak. Nah, kalau kita jadi manusia, mau menang melawan setan, ya gitu. Saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu. Hanya itu yang bisa memenangkan pertandingan kita melawan setan. Kalau enggak, ya terus gini, mau jadi ada resolusi, ada ini, ada itu. Halah, ada PBB United Nation yang ingin, tidak mungkin menang. Selama manusia tidak menyadari bahwa kita harus berada as a one team, sebagai satu tim. Yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak boleh disogok. Manusia tidak boleh disogok. Bola meskipun hebatnya kayak apa, baik individu skillnya maupun teamworknya hebat, tapi kalau sudah ada 1-2 oknum dari bola itu yang bisa disogok, tidak mungkin menang. Ya kan? Dulu ada tuduhan hebat waktu Piala Dunia 2002, misalnya antara Korea sama Italia. Kita bisa melihat sendiri itu betapa entah wasitnya yang disogok, entah pemain mana yang disogok, repot sudah. Ya kan? Atau misalnya kasus apa itu Caprioli apa yang di Italia yang sampai Juventus degradasi itu ya karena sogokan. Lah kalahnya tim itu karena permainan sogokan, repot sudah. Manusia juga begitu, kalau sudah disogok setan repot. Apa sogokannya? Ingat, sogokannya setan itu lewat 2 hal. Apa? Pertama adalah harta. Manusia kalau sudah dipengaruhi oleh kecintaan hubbud dunya, repot sudah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari kulli khati'at, segala kejahatan. Nah sekarang kita lihat akhirnya saudara sama saudara berantem karena warisan, negara sama negara
tempur juga karena sumber daya alam beruta tapi berantem gitu karena mau disogok, ndak mungkin menang melawan setan. Kita pun mau tim nasional, mau tim lokal, mau apa, kalau ada oknum di situ yang didatangi ke ruang ganti atau di telepon WA kamu, ya repot, ndak mungkin menang, ndak mungkin sudah. Ya iya toh, lu ya ndak mungkin. Gimana mau menang? Nah sudah, kita harus gimana? Menghindari cinta dunia. Karena itu satu di antara yang bisa dipakai setan untuk nyogok. Yang kedua, yang keempat nih ya, yang tidak boleh ada judi juga, ya. Jadi tidak boleh ada judi, tidak boleh ada sogok menyogok, dan juga setan itu nyogoknya dengan harta. Maka kita boleh butuh harta, tapi jangan cinta harta, karena kecintaan itu yang bisa membuat kita kemudian mempan disogok setan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ini juga kita ini ketika kemarin misalnya 4-0 kalah, semua sedih, layaklah sedih, ya toh. Tapi sampai nangis, sampai apa, mecahin kaca TV. Alah, jangan sampai begitulah, jangan sampai merusak. Lalu ada adik saya itu bilang gini, Gus, iya ya Mas ya, 200 sekian juta orang nangis ketika kalah bola. Tapi Mas, tiap hari orang kalah dari setan, tidak ada yang nangis. Kok bisa gitu? Iya. Gimana orang yang kalah dengan setan? Lu tiap hari ada berita pembunuhan, ada berita pemerkosaan, ada berita korupsi, ada berita penipuan, kedzoliman macam. Itu kan berarti manusia kalah dari setan. Saya masih ingat ajaran yang disampaikan oleh ayah saya ke saya itu. Gus, orang berbuat salah dosa itu seperti burung kecil dicengkeram kucing. Kalau mau menyelamatkan burungnya, jangan burungnya yang diotok-otok, kucingnya pukul biar lepas, burungnya bebas. Manusia salah berbuat korupsi, dosa ini itu karena dia dicengkeram setan, dikalahkan setan. Kalau mau menyelamatkan manusianya, doakan biar setannya lepas. Ya Allah, itu bangsaku salah karena dicengkeram setan. Al-Fatihah, doakan lepas. Nah berarti tiap hari orang yang merampok, membunuh, memperkosa, itu karena kalah dari setan. Kok nggak kita tangisi? Padahal itu bangsa kita. Ya kan? Saya nangis misalnya karena kalah. Itu enggak, ya oke lah itu nasionalisme. Nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Lah kalau ada orang salah dosa itu karena kalah sama setan. Ini nasionalisme bukan hanya nasionalisme nih, humanisme. Sebagai bangsa manusia harusnya kita nangis. Gitu. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan sedikit menyadari dan bisa bersatu. Dan yang keenam, final ya final, kalah ya kalah, jangan menyalahkan ini itu. Final ya final, kalah ya kalah, sudah. Itu sportif. Tapi dulur, kalau final di sekarang AFF kalah, mungkin 2 atau 3 atau 4 tahun lagi kita bisa ngulangi untuk membalas kekalahan. Tapi kalau final kalah melawan setan, mati dalam keadaan kalah melawan setan, tidak bisa diulangi. Nah ini yang repot. Ya agak lucu juga sih, ini AFF ada leg 1, leg 2, biasanya final ya cuma sekali kan gitu. Final Liga Champions, Liga Piala Dunia, Piala sekali ya sekali. Tapi oke lah, silakan itu sistem yang dipilih. Tetapi bagaimanapun, kalau final Piala AFF hari ini kalah, tahun depan atau 2 tahun lagi masih bisa membalas gitu. Nah kalau final kalah melawan setan, ya kalau ketika masih di dunia merasa, oh saya kalah melawan setan, besok saya harus menang, masih bisa. Tapi kalau kalah kemudian mati, naudzubillah min dzalik, nggak bisa ngulangi itu loh. Dan setan yang tepuk tangan, karena memang setan misi utamanya di bumi ini adalah mengalahkan manusia agar manusia bisa diajak bersama-sama di neraka nanti. Nah ini jangan mau, naudzubillah min dzalik, ya jangan mau. Dan yang terakhir, ya kita kalah melawan setan itu sebuah kekalahan yang tidak bisa diulang. Maka upaya kita terakhir di dunia ini adalah satu-satunya jalan. Ingat, terakhir kali ketika Rasulullah Muhammad SAW membebaskan kota Mekah, kemudian Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala sembahan orang-orang musyrik, setan datang itu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, aku merasa kalah, tidak apa-apa. Dalam hal mengajak manusia untuk menyembah patung atau berhala atau batu-batuan, kalah enggak. Tapi aku nggak mau kalah dalam 2 hal. Apa itu? Aku nggak mau kalah dalam hal perpecahan, akan aku hancurkan persatuan umat manusia. Dan yang kedua, aku akan ajak mereka untuk menyembah dan cinta harta. 2 hal ini dulur akhir
sebagai instrumen setan mengalahkan manusia. Perpecahan dan cinta harta. Kalau gitu gimana kalau kita mau menang melawan setan? Hindari perpecahan dengan cara bersatu. Apapun suku, agama, ras, dan golongan serta bangsa kita, bersatulah sebagai bangsa manusia. Dan yang kedua, apapun kebutuhan kita terhadap kebutuhan hidup, boleh silakan butuh uang, butuh harta, tapi jangan sampai cinta uang, cinta harta yang kemudian mengalahkan cinta manusia. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Semoga kita bisa dipersatukan dengan merasa bahwa kita adalah satu ras bangsa manusia dalam rangka menyembah Allah SWT. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.